Kemendikbudrismen didesak mengusulkan guru P3K menjadi PNS. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudrismen didesak untuk mengusulkan guru P3K menjadi PNS. Menurut Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo, alih status P3K PNS menjadi solusi paling tokcer untuk menuntaskan masalah ASN kontrak tersebut. Sebetulnya bukan hanya Kemendikbudrismen ya, sahabat-sahabat, namun kementerian-kementerian terkait yang menaungi P3K itu seharusnya juga memperjuangkan nasib para P3K ini agar lebih jelas. Kemendikbudrismen harus mendorong guru P3K menjadi PNS. Dengan begitu gaji menjadi tanggung jawab pusat, kata Eko pada CPNN hari Sabtu kemarin. Ketika gaji sudah menjadi di urusan pusat, lanjutnya Pemda akan fokus membangun sekolah dan sarana sekolah. Tokoh muda pendidikan Riau ini mengingatkan kembali keinginan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen Abdul Muti agar profesi guru seharusnya PNS bukan P3K. Mendapatkan guru ASN butuh proses panjang dan dana besar. Ketika sudah diperoleh guru P3K, tiba-tiba kedudukannya terancam karena Pemda kesulitan bayar gaji. Ini adalah fakta hari ini. Selanjutnya, jika sistem itu tidak diubah, Eko yakin sampai kapanpun kekurangan guru tidak akan terselesaikan. Fakta lapangan. Guru P3K punya NIP dari BKN, tetapi kedudukannya lemah karena sistem kontrak. Jadi, kalau Pemda kesulitan bayar, kepala daerah akan pilih tidak memperpanjang kontrak kerja P3K-nya, terang Eko. Informasi yang kita kutip ini ya, sahabat-sahabat, atau yang dikatakan oleh sahabat Eko, ini sudah terbukti real di lapangan. Dia menilai dalam beberapa tahun ini persoalan ASN P3K tidak selesai, bahkan seperti lingkaran setan terus bergulir tanpa ada solusi yang pas. Bahkan sudah hampir 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum juga tuntas, dan tanda-tanda tuntas juga masih sangat jauh. Itu fakta. Maka kenapa untuk sahabat-sahabat P3K lintas profesi ya, kenapa kita terus melakukan hal ini? Ini adalah salah satu untuk wadah aspirasi dari sahabat-sahabat agar nanti betul-betul P3K bisa dialihkan menjadi PNS, walaupun nanti skemanya yang pasti dengan atau secara bertahap. Lalu penilaian yang adil bagaimana? Yang adil bisa berkomentar di bawah ini, nanti akan kita up juga ya sahabat-sahabat, akan nanti usulan dari sahabat-sahabat. Tidak perlu kita juga ke sana, ke Jakarta ataupun ke kementerian atau bertemu dengan presiden, namun dengan media sosial ini juga bisa memberikan stimulus ataupun memberikan dukungan untuk support usulan. Akibatnya banyak kepala daerah mengeluh soal gaji P3K dan P3K waktu saat raker RDP RDPU Komisi 2 tanggal 8 Juni kemarin. Seharusnya pemerintah pusat yaitu Kemendikbudrismen, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, dan Kemendagri menyodorkan solusi alih status P3K PNS kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau semua P3K diangkat PNS, maka tuntas semua persoalan ASN P3K provinsi, kabupaten, atau kota, beber Eko. Dia yakin masalah P3K dan P3K paruh waktu tidak akan menjadi bom waktu bagi pemerintah bila pengangkatan PNS direalisasikan. Pemda juga tidak akan mewacanakan merumahkan P3K dan P3K paruh waktu. Jadi dalam artian simpulan, agar nanti untuk para pegawai khususnya untuk P3K dan P3K paruh waktu ini agar lebih nyaman dalam bekerja dan etos kerja akan tetap terjaga. Namun untuk kedepannya juga ya sahabat-sahabat, terkait dengan pendisiplinan PNS juga harus diperketat. Jadi ada sinkronisasi dengan dipermudah untuk P3K dan P3K paruh waktu menjadi PNS secara bertahap. Di sisi lain juga masih ada CPNS jalur umum. Itu juga nanti untuk realisasi atau pengetatan terkait dengan pemecatan PNS itu akan lebih diperketat atau akan lebih tidak permanen ya, untuk PNS tidak permanen alias tidak hanya diturunkan golongan ataupun hanya bisa dipecat seperti itu. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Silahkan berkomentar di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ada kurang maaf, pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.